Komunikasi data. Komunikasi data merupakan pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa media transmisi. Yang dimaksud dengan proses komunikasi data dalam jaringan adalah proses transmisi data yang berlangsung melalui satu titik ke satu titik atau satu titik ke banyak titik. Berikut adalah proses komunikasi data dalam jaringan. 1. Pengguna memiliki ide. Tahap awal dari proses komunikasi data dalam jaringan adalah pengguna memiliki ide atau gagasan dan bermaksud untuk mengirimkannya kepada pengguna lain. Ide atau gagasan ini kemudian dituangkan ke dalam bentuk pesan. Pesan ini dapat berupa teks, angka, gambar, suara, ataupun video. 2. Pengguna memasukkan pesan melalui perangkat masukan data. Pengguna memasukkan pesan tersebut melalui perangkat masukan atau perangkat input seperti papan ketik komputer, mouse, scanner, joystick, dan pedal, panel sensitif sentuhan atau touchscreen, jenis-jenis kamera digital dan handycam, mikrofon dan headphone, atau graphic pad. Perangkat masukan data adalah perangkat yang digunakan untuk menerima input atau masukan berupa data atau perintah ataupun program yang akan diolah di dalam komputer. 3. Prosesan data oleh sumber data. Pesan yang telah dimasukkan melalui perangkat masukan kemudian diolah atau diproses, dikalkulasi, dan dikelola oleh otak komputer atau CPU atau sumber data lainnya. Data disimpan sementara di memori. Setiap informasi atau data kemudian ditempatkan atau dimasukkan ke dalam bentuk analog atau digital serta dipecahkan ke dalam beberapa kelompok atau segmen data yang disebut dengan paket. Masing-masing paket data terdiri dari data aktual yang dikirimkan kepada kepala data, informasi tentang jenis data, asal data, tempat tujuan data, dan bagaimana data tersebut disajikan ketika sampai ke tempat tujuan. 5. Data dikirimkan ke transmitter. Data yang telah dimasukkan kemudian dikirimkan ke transmitter sebagai perangkat bit digital. Transmitter ini kemudian melakukan proses encoding terhadap rangkaian bit digital tersebut, kemudian mengirimkannya ke dalam bentuk sinyal analog yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Misalnya modem yang mengonversi sinyal analog menjadi sinyal digital dan begitu pula sebaliknya. 6. Sinyal dikirimkan melalui media transmisi. Sinyal analog ini kemudian dikirimkan melalui media transmisi. Media transmisi atau media komunikasi data adalah jalur fisik yang harus dilewati oleh data dari transmitter ke receiver atau penerima. Adapun macam-macam media komunikasi dalam jaringan diantaranya adalah kabel tembaga, serat optik, saluran komunikasi nirkabel, dan lain-lain. 7. Sinyal diterima oleh penerima. Penerima kemudian menerima sinyal yang dikirimkan melalui media transmisi atau media komunikasi data dan mengonversinya ke dalam bentuk yang sesuai dengan alat atau instrumen yang dituju. Misalnya modem menerima sinyal analog dari media transmisi atau media komunikasi data yang mengubahnya menjadi rangkaian bit digital yang dapat diterima oleh sistem komputer sebagai penerima. 8. Penerima mengirimkan rangkaian bit digital ke tujuan. Rangkaian bit digital ini kemudian dikirim ke komputer output, di mana rangkaian bit tersebut akan disimpan untuk sementara di dalam memori data output. Dalam beberapa kasus, sistem tujuan akan berupaya untuk memperingatkan bila terjadi error, dan untuk kelanjutannya bekerja sama dengan sistem sumber sampai akhirnya mendapatkan data yang bebas dari error. 9. Hasil pengolahan data ditampilkan melalui perangkat keluaran.
Data-data ini kemudian diberikan kepada pengguna melalui suatu perangkat keluaran atau output. Perangkat keluaran adalah perangkat yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh otak komputer atau CPU, seperti monitor dan kartu video atau video card, printer, dan speaker. 10. Pesan diterima oleh pengguna. Tahap terakhir dari proses komunikasi data dalam jaringan adalah pesan diterima oleh pengguna. Pesan yang diterima oleh pengguna yang dituju adalah pesan yang sama dengan pesan yang dikirim oleh pengguna sebelumnya. Atau dengan kata lain, pesan atau message yang diterima oleh pengguna merupakan salinan dari pesan aslinya. Perlu dipahami bahwa efektivitas sistem komunikasi data bergantung pada 4 karakteristik utama, yaitu delivery, akurasi, timeliness, dan jitter. Delivery adalah sistem komunikasi data harus mengirim data ke tujuan yang tepat, dan data juga harus diterima oleh dan perangkat atau pengguna yang dituju sebagaimana fungsi komunikasi data. Akurasi. Sistem komunikasi data harus mengirim data secara akurat. Data yang tidak dapat dikirim atau rusak akan menjadi data yang tidak dapat digunakan oleh pengguna. Timeliness. Sistem komunikasi data harus mengirim data dalam jangka waktu tertentu. Dalam artinya, data yang dikirim terlambat akan sangat tidak berguna. Jitter. Jitter mengacu pada variasi waktu data yang diterima. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.